أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في الأخلاق والأعمال التي وصف الله بها أولياءه وأعداءه وفيما أعد للفريقين في العاجل والآجل. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله تعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, kita masih melanjutkan pasal tentang tips dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad supaya kita punya waktu buat merenung, berfikir tentang hal-hal yang terjadi pada diri kita dan yang ada di sekitar kita. Bila pertemuan sebelumnya kita disuruh berfikir tentang kehidupan di dunia dan berbagai kesibukannya serta bencana dan kecepatan daripada binasanya dunia, dan disuruh memikirkan tentang akhirat dan kenikmatan dan kekalnya nanti kehidupan di akhirat. Malam ini kita akan diingatkan juga oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk merenung, berfikir. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu yang bagi akan bahwasanya kelakuan yang bagi itu seyogyanya laka bagimu apa anta tafakkara, bahwa berfikir siapa engkau fil akhlaqi pada akhlak wal a'mali dan perbuatan-perbuatan allati wasafallahu biha awliya'ahu yang telah menyifati siapa Allah biha dengan akhlak dan amal awliya'ahu akan wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah, wa a'da'ahu dan musuh-musuhnya Allah. Mau ketemu bang? Anta tafakkar halaman pasal ke-11. Jadi diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seyogyanya engkau memikirkan bagaimana akhlak dan perbuatan orang-orang yang telah Allah sifati dengan perbuatan dan akhlak yang dia disebut sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Dan engkau juga kudu memikirkan bagaimana akhlak dan perbuatan orang-orang yang menjadi musuh Allah. Kalau kekasih Allah itu mereka dibikin terus merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Ada yang demen banget dengan sholatnya, ada yang demen banget dengan bacaan Al-Qurannya, pengen berlama-lama bersama Allah. Allah telah mensifati para kekasihnya. Dan engkau juga fikirkan bahwa ada orang-orang yang disebut sebagai musuh-musuhnya Allah. Nggak demen sama majlis alim, nggak demen dengan suara adzan, nggak demen dengan orang ngaji baca Al-Quran. Ente perlu lihat, perlu fikirkan tuh, lihat tuh. Kalau orang yang disebut kekasih Allah tuh perbuatan itu. Kalau orang yang disebut musuh-musuhnya Allah tuh hatinya hasad, dengki. Apalagi sampai mereka yang membenci keturunan baginda Rasulullah, para habaib difitnah, pada sadis-sadis banget menghinanya. Tuh lihat musuh-musuh Allah.
Jangan kata sama habaib, sama orang biasa aja nggak boleh ente punya segitu keselnya. Kayak di negeri dia yang punya, orang dihina habis-habisan. Ente kalau nggak percaya mereka keturunan Nabi, udah ente nggak percaya. Masa ente lagi mau maksain semua orang kayak ente? Deket sama ente aja kita kagak mau, apalagi disuruh percaya. Kan ini jahat manusia. Dia punya kebencian, dia kagak percaya dengan keturunan Nabi, kemudian dia berharap semua orang seperti dia. Ntar dulu ya akhi, lu cakep ya kagak, pinter ya kagak, banyak duit juga kagak, apa yang bikin gua tebelat sama lu? Tapi kalau kita ngelihat wajah para habaib adem, perkara kemudian ada oknum-oknum yang mereka sedang belajar, nah itu sebuah proses. Wah benci, ngeri Bang Haji Syafi'i. Itu di di Facebook itu anak saya yang saya potong ceramahnya gitu, wah ada 1000 lebih komentar, kita baca aja perih. Lu kagak percaya kalau orang bisa hatam Al-Quran 8 kali siang dan malam, ya udah. Tapi jangan ente bilang bahwa Allah nggak mampu memberikan itu. Isra Mi'raj terjadi, Abu Yazid Al-Bustami jalan di udara. Nah, itu yang sesat banget tuh. Wa makoli, lu percaya bisa ngomong sama semut? Giliran orang ngomong sama jin sama malaikat menjaga gawang, lu percaya? Nah ini cuman baca Al-Quran 4 kali hatam di siang hari, 4 kali hatam di malam hari, mau pakai logika? Emang dasar benci. Yang udah jelas-jelas sesat dia nggak iniin, dia nggak komentarin. Makanya kita perlu ngelihat di zaman sekarang ini, kelihatan mana dia musuh-musuh Allah. Pokoknya kalau udah benci sama keturunan baginda Rasulullah, hasud banget, dan pengen semua orang membenci orang yang dia benci, udah jangan pakai ragu-ragu. Ente mau lihat musuh Allah di permukaan bumi itu orang yang menebarkan kebencian, cari pelajarannya di mana. Ada orang yang membenarkan menyebarkan kebencian, kagak ada. Dan banyak itu pengaruhnya. Makanya dosanya nggak ketulungan tuh orang yang pertama kali menebarkan kebencian. Tapi dia lupa, republik ini keramat. Ente nggak bakal berhasil mengadu domba memecah belah umat. Sampaikan salam kepada mereka yang sedang berusaha memecah belah umat di republik ini. Ente nggak bakal berhasil, karena negeri ini kelewat keramat. Ya, tujuannya itu, mereka memecah belah. Semua orang dibikin benci. Nggak ada semangat tolong menolong, gotong royong, semangat untuk saling membantu. Bencinya minta ampun. Waliyahzubillah. Kata Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad, nih ada nih kutu kuprek yang nongol. Buktikan dengan DNA, jangan ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Apa urusannya malu dur? Emang apa kalau ini ada nih kutu kuprek nongol orangnya? Ini biasanya orangnya pengecut nih. Iya, orang pengecut. Alhamdulillah, baru kita omongin. Jangan-jangan gitu ya. Itu orang yang begitu juga anak hasil haram semuanya tuh. Artinya bukan cuma makan haram, hasil haram. Alhamdulillah. Orang disuruh tes DNA. Muset deh kalau kita di sini, ini kita nih disuruh lu tes DNA gitu. Anaknya Bapak Haji Mat Naji gitu. Tuh tes DNA. Mari. Kita pegang mulutnya, kita tabok biar sopan lo ngomong. Pakai nyuruh gua tes DNA. Lu nggak percaya gua anak Haji Mat Naji, terserah. Tapi kalau lu nyuruh gua ngetes DNA, mendingan gua tabok lu punya mulut. Saudara, bukan apa bukan. Makanya tuh orang tes DNA. Pas itu sholatnya kagak tuh orang ngomong begitu. Iya Pak, saya perlu sampaikan ini, jangan pernah ketakutan kita membela kebenaran. Jangan. Selamatin kita punya anak keturunan. Yang kayak begini pasti makannya kebanyakan makan yang haram, jadi hatinya penuh kebencian. Perbuatannya,
ucapannya jadi sesuatu yang madorot. Ente kalau nggak percaya udah Allah yang ngasih rezeki semuanya, lu jadi ketakutan amat gitu. Jangan. Tadi saya papasan mau kemari, papasan sama Habib Uhud, ya Allah, orang begitu mulia masih tetap nunduk kepala gitu. Kayak apa kita diajarin tentang akhlak? Lagi urusan itu masing-masing, lagi mau suruh tes DNA, ini pasti orangnya akunnya private nih, pasti. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kalau nggak dikasih hidayah, kesian nih emak punya anak kayak begini modelnya. Nyenangin belum, nyusahin dulu nih anak kayak begini. Ya kita keturunan pitung lagi digituin, selangkah semut juga kagak mundur, ya bang ya. Iya. Apalagi yang berapa pala udah bang dipotong-potong itu kambing. Ya Allah, wa fima a'adda lil kafirina fil ajili wal ajili, dan pada sesuatu yang telah menjanjikan siapa Allah lil fariqaini kepada dua kelompok, yakni orang-orang yang disebut kekasih Allah dan orang-orang yang disebut sebagai musuh-musuh Allah. Ini yang bencinya pol-polan. Bagaimana nih orang terhadap ini, dia nih orang-orang Khawarij, jangan-jangan terhadap yang beda agama aja kita disuruh santun, kita disuruh menghormati, kita nggak boleh menghina ya akhi. Kepada orang yang beda agama, kepada orang yang dia syahadatnya sama, terus segitu bencinya, apa enggak pemecah belah umat? Emang yang kayak apa? Cuman kita sudah banyak istighfar ketemu orang-orang kayak begitu tuh. Dan pada apa-apa yang telah Allah janjikan lil fariqaini, kepada orang-orang yang pada dua kelompok tersebut kekasih Allah dan musuh Allah, fil ajili wal ajili, di dunia dan di akhirat. Ajil untuk urusan di dunia yang cepat, dan ajil nanti urusan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang taat kepada Allah, sayang sama sesama, saling menghormati, enggak punya hati dengki kebencian, maka kata Allah dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im, tempatnya di surga penuh kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim. Allahumma sallimna ya Rabb, Allahumma fir lana dhunubana. Dan orang-orang yang fujar, yang durhaka, kerjaannya ngomel-ngomel mulu sama nasab orang, kerjaannya memfitnah, kesel mulu ngeliat orang, memecah belah. Itu di dunianya hidupnya uring-uringan, entarnya di akhirat direndam di neraka bareng sama penjaga gawangnya. Bareng lo penjaga gawangnya, dia penjaga gawang, lu pemainnya, ada di neraka semuanya. Kalau bahasa Betawi sambar geledek tuh orang. Makanya hati-hati ngomong sambar geledek, ntar biasanya dia ada yang mati ke sambar geledek. Iya Pak, kita sama orang tua kita dari dulu diajarin cinta sama Allah dan Rasulnya dan keturunannya para habaib. Belakangan ada yang beranian lagi tuh, Wansehan dibilang gila sama dia, gila. Ntar tuh matinya hina tuh, karena banyak cerita. Ya ngatain orang aja nggak boleh, apalagi ngatain habaib. Dan itu banyak pengikutnya. Makanya beruntung kita berada di Musola Darussalam. Jangan sampai kita ngelihat ada di kampung kita ada orang yang kayak begitu. Ya jangan sampai. Tapi kalau ke Jakarta sih nggak bisa masuk. Jakarta itu kekuatan yang penuh untuk mencintai para habaib, karena dibesarkan
dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan semua keturunannya. Nggak kena dia. Lu taruh golok di leher gua supaya membenci para habaib. Ntar dulu. Apalagi cuman ngikutin itu si penjaga gawang. Ya. Gue lirik juga kagak tuh orang. Ya, kita perlu nunjukin Pak cinta kita. Di akhir zaman ini kita kudu tunjukin. Kalau ada orang yang menunjukkan kebencian begitu luar biasa, kita kudu tunjukkan cinta kita. Ente nanti butuh syafaat baginda Rasulullah. Tuh gara-gara urusan dunia sampai kayak begitu dia nggak peduliin urusan akhiratnya. Lihat akhlak atau sifat dari musuh-musuh Allah. Lihat sifat musuh-musuh Allah. Hidupnya nggak bakal tenang. Musuhan terus. Dia kagak tahu kalau Allah punya mau, ente besok didatengin malaikat maut, bagaimana lo? Kasihan saya kalau lagi ngeliat orang kayak begitu tuh, cuma ngebayangin kasihan banget nih orang tuanya. Punya anak hina banget. Ngelahirin taruhannya nyawa, begitu udah gede anaknya hina banget, benci sama keturunan Nabi. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama adalah sama itu orang yang beriman seperti orang yang dia fasik, kerjanya bikin dosa mulu? Nggak sama, kumpulnya juga beda. Kumpulnya beda. Jejerin Pak, jejerin gitu ya. Kumpulin 10 aja 10. Mereka yang membenci dzurriyyah Nabi, membenci Habib, kumpulin mukanya kutu jejerin. Terus separuh lagi jejerin orang yang cinta sama habaib. Dari mukanya kelihatan Pak, mukanya tidak bercahaya. Tapi yang mencintai keturunan Nabi habaib, mukanya bersinar, penuh kedamaian, nggak ada kebencian karena hatinya bersih. Coba aja liatin tuh muka-mukanya, ya iya bener, nggak ada pancaran kasih sayang, yang ada cuman kebencian. Tapi biasanya orang yang begitu tuh urusan dunianya lagi morat marit tuh Pak. Orang kalau lagi morat marit, makan lagi itu biasanya uring-uringan. Kalau karena agamanya kurang, tapi kalau kita agamanya penuh, kita tenang, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Nggak sama kata Al-Quran, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya nggak sama dengan orang yang fasik. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun bermula orang a'ta itu memberi, wattaqa dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna dan dia percaya dengan kebaikan, yakni kehidupan setelah kehidupan dunia, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan kepada orang tersebut, lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Kalau dia suka memberi, dia bertakwa kepada Allah, dia nggak ketemu dengan kesusahan kecuali Allah membentangkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jelas tuh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ila akhir surah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang beriman itu alladzina, mereka yang idza dzukira, apabila disebutkan Allahu, nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar dia punya hati mereka, ila qaulihi, hingga pada firman Allah Ta'ala, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum itu bagi mereka, darajatun bermula derajat, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun dan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim dan rizki yang mulia, yakni masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita masuk dalam golongan ini.
yang mendapatkan darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kudu kenceng mak kepengennya, kudu kencang kepengennya, karena nggak ada yang kekal di permukaan bumi ini, nggak ada yang kekal. Emang berat. Mau perpindahan ke alam barzah itu hanya orang-orang yang tertentu yang dia punya keyakinan. Bayi mau keluar dari rahim ibunya kudu maksa. Kita yang di dunia kudu maksa sampai ada istilah sesar. Belum waktunya dia keluar, nggak sabar, dipaksa dia keluar. Bocahnya masih pengen di dalam, pengennya masih di dalam. Kalau kita melihat Al-Quran, nggak perlu kau punya khawatir, karena janji Al-Quran wa yukhrijukum tifla, dan dia akan mengeluarkan engkau jadi seorang bayi. Cuma memang urusan dunia ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka yang berada di rahim, dipaksa. Sama kita di dunia juga pengennya betah, dan dipaksa sama malaikat Israel, ente kudu pindah ke alam barzakh. Nggak bisa ente bertahan dan berkelit dari ketentuan. Kan begitu Pak, dari alam rahim, alam dunia. Ente yang udah kelamaan di dunia, gantian geser masuk ke alam barzakh. Cuman begitu doang Pak perjalanan hidup. Enggak ribet. Dari alam rahim pindah ke dunia. Ente kan umurnya udah banyakan duluan. Ntar juga waktunya pindah ke alam barzakh. Ntar aneh nyusul. Ntar kita disusul lagi. Begitu. Nggak ada yang bisa bertahan lama di dunia ini. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini orang yang paling takut dan memikirkan urusan kematian, sampai dia undang orang, izni, nasihati aku. Kemudian dinasihati, wahai Khalifah, engkau bukan orang pertama yang mati. Dinasihatin begitu. Sedih dia, karena sebelum engkau udah banyak khalifah yang juga mati. Engkau bukan orang pertama yang akan mati. Sedih dia. Zidni, tambahin nasihatnya. Kemudian dia bilang, wahai khalifah, kau punya kakek, kau punya bapak udah nggak ada di dunia ini, gilirannya adalah engkau pada waktunya. Baru dia nangis karena takut dia kembali mati tidak dalam keadaan husnul khatimah. Bukan masalah takut pindah ke alam barzahnya, udah pasti, cuman prosesnya nih. Kalau ente belum waktunya, kemudian ente punya sia-siakan tuh waktu, giliran udah waktunya datang ente belum siap. Jadi orang yang menanggung tentang dosa-dosa atau akan dosa-dosa yang dia punya. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka akan membawa dosa-dosa mereka di punggung mereka. Mati dalam keadaan bawa dosa. Waliyadzubillah, nggak kebayang Pak. Tapi ada orang yang kalau demen sama pengajian, demen sama zikir, belum sampai dia bergetar dia punya hati, tapi demen sama berzikir, udah cakep tuh. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kita yang udah nggak punya bapak kudu mikir sesering mungkin mikir, kalau ente udah nggak punya bapak gilirannya ente mati. Ini perlu kita ingetin. Apalagi kalau udah punya anak, udah punya cucu, udah generasinya udah nambah. Apalagi udah dianterin kemana-mana sama cucu. Wajib sampai kalau saya dulu punya cucu, sekarang saya dimomong sama cucu, itu kan yang kemarin ya. Saking girangnya masih ketemu. Ya orang Betawi begitu Pak. Mudah-mudahan ya Allah bisa nemenin sampai yang bontot aja gitu kan ya. Sampai yang bontot. Ya. Cakep sih niatnya gitu. Ya cuman mengemas dari saking takutnya mau mati. Yang penting Allah ridho. Yang penting husnul khatimah. Anak ente kagak urusin, ada Allah yang lebih sayang sama anak ente. Itu perlu kita ingat. Enggak jadi sengsara, karena lebih sayang Allah sama makhluknya dibanding bapak sama anaknya. Karena alasan cuma takut mati, kesian anak-anak. Enggak, kesian lu belum punya amal. Anak-anak lu kesianin. Anak-anak mah ada Tuhannya. Ente yang punya badan.
Mana bacaan hatam Qur'annya, mana sedekahnya, mana sholat malamnya. Emang lempangan ini kita kudu diingetin, Pak. Saya kalau misal kita ada yang dirasain sakit gitu, rasain Pak, tidur tuh satu waktu gitu, dan rasanya kita pernah ngerasain semua. Lagi asik-asiknya tidur tuh tenggorokan kayak tersedak gitu, sakit banget tuh, sampai bangun nyari air. Wah, peristiwa sakaratul maut berat banget, berat. Kalau Nabi Muhammad sampai keluar keringat dari dahinya, sampai minta air mau nyelupin tangannya. Bagaimana kita? Tapi biarin deh, biar kata sakit, yang penting Allah ridho. Jangan sampai kita dihisab. Kalau dihisab mah berabe, ada aja yang kesalahannya. Mudah-mudahan dia diampunin semuanya. Semoga diantara kita baca Asmaul Husna itu tuh, kita berdoa terus minta, nyebut bukan cuma 99 nama Allah kita sebut, kita minta kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'ada, telah menjanjikan siapa Allah alladzina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman. Siapa alladzina minkum, diantara kalian, wa amilus solihati, dan berbuat siapa alladzina as-solihati, perbuatan-perbuatan yang baik. Apa janji dari Allah? La yastakhlifannahum fil ardi, sungguh dia akan menjadikan mereka khalifah, penguasa, fil ardi, di dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, sebagai penguasa. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, ente kalau benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berbuat amalan-amalan baik, salat berjamaah, datang ke majelis taklim, menolong saudara, memberikan makan kepada orang miskin, orang-orang yang lapar, santun dalam bertutur, tidak menghina saudaranya, tidak menuduh orang lain bukan anaknya, nasab orang lagi dihina, ente bertahan menjadi orang yang santun, tutup ente punya lisan, jangan ikut-ikutan. Untungnya apa buat ente? Nggak ada selain mendatangkan dosa. Maka bila engkau mampu menahan dirimu dari perbuatan-perbuatan yang jelek, Allah menjanjikan bahwa orang tersebut akan mendapatkan kedudukan seperti Allah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum mereka, yakni kehidupan di dunia yang baik. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala. Tadi itu bercerita tentang orang-orang yang kekasih-kekasih Allah. Dalil selanjutnya, wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka semuanya kami siksa dengan dosa mereka. Ini kalau ayat sebelumnya kita lihat Fir'aun, Haman, semuanya dihancurkan oleh Allah. Kata Allah dalam ayat lanjutannya, fakullan akhadna bidzambih, maka semua mereka kami siksa dengan sebab dosa mereka. Kalau ente nggak bikin salah, nggak mungkin dapat musibah, nggak mungkin ya akhi. Begitu kata Al-Qur'annya. Faminhum man